Langit pagi di desa kecil itu dipenuhi kabut, seolah mencerminkan hati Aminah yang berat meninggalkan keluarganya. Di teras rumah, Ahmad, suaminya, berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran. "Hati-hati di sana, Minah," katanya pelan, suaranya bergetar menahan emosi. Aminah tersenyum samar, berusaha menyembunyikan air mata yang menggenang. Ia menggenggam tangan Ahmad erat untuk terakhir kalinya. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah keputusan ini benar? Kepergian Aminah ke Dubai bukanlah pilihan mudah. Kemiskinan yang mencekik keluarganya memaksanya meninggalkan suami dan anak sematawayangnya, Faris, yang baru berusia 5 tahun. Aminah tahu, tanpa uang yang cukup, Faris tidak akan pernah bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, membayangkan hidup jauh dari mereka membuat dadanya sesak. Sebuah perasaan bersalah mulai mengintai, meskipun langkah kakinya terus berjalan menuju bus yang akan membawanya ke bandara. Di dalam bus, Aminah memandangi sawah-sawah hijau yang bergulir di sepanjang jalan. Ia mencoba mengingat setiap detail kampung halamannya, seolah itu adalah perpisahan terakhir. Suara tawa Faris dan panggilan lembut Ahmad terus terngiang di pikirannya. Aminah menggenggam selembar foto kecil keluarganya, menatapnya dengan mata penuh harapan dan ketakutan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan kembali. Aku akan membawa kebahagiaan untuk kalian." Setibanya di bandara, perasaan Aminah bercampur aduk. Hiruk-pikuk orang-orang yang membawa koper besar membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Ia bertemu dengan agen tenaga kerja yang akan membantunya berangkat. Agen itu berbicara dengan nada cepat, seolah waktu adalah musuh. Aminah hanya bisa mengangguk, meski sebagian besar kata-kata itu terdengar asing. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tangan orang lain. Perjalanan udara ke Dubai terasa seperti mimpi yang aneh bagi Aminah. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada di atas awan, meninggalkan Indonesia yang penuh kenangan. Pemandangan dari jendela pesawat tidak membuatnya tenang, justru semakin memperkuat rasa kehilangan. Apa yang menantinya di Dubai? Ia tidak tahu, yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Ketika pesawat mendarat di Dubai, mata Aminah terbelalak melihat kemegahan kota itu. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, lampu-lampu neon berkilauan seperti berlian. Namun, keindahan itu tidak mampu mengusir rasa takut di hatinya. Ia sadar, ini adalah dunia yang sangat berbeda dari desanya. Tempat di mana ia hanyalah seorang pekerja kecil tanpa suara dan tanpa kekuasaan. Setelah melalui pemeriksaan imigrasi yang panjang dan melelahkan, Aminah akhirnya dijemput oleh seorang sopir yang dikirim oleh majikannya, Harun. Mobil mewah yang membawanya terasa seperti sangkar emas. Aminah duduk di kursi belakang dengan gelisah, meremas tas kecilnya. Ia membayangkan wajah majikannya, apakah mereka akan memperlakukannya dengan baik? Apakah mereka akan menghormatinya sebagai manusia? Atau, seperti cerita-cerita horor yang ia dengar, akan ada penderitaan yang menunggu? Sampai di depan rumah mewah keluarga Harun, Aminah menatap gerbang besar yang terbuka perlahan. Di balik gerbang itu, berdiri sebuah rumah megah dengan lampu-lampu yang bersinar seperti istana. Tapi bagi Aminah, istana ini terasa dingin dan asing. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku tersesat di tempat ini." Langkah pertamanya di negeri orang dimulai dengan doa, meski ia tidak tahu bahwa doa itu akan diuji oleh takdir yang kejam. Aminah berdiri kikuk di depan pintu rumah megah itu, ditemani sopir yang hanya berbicara dalam bahasa Arab yang tidak ia mengerti. Pintu besar terbuka, memperlihatkan seorang wanita anggun dengan wajah dingin, Laila, istri Harun. Tatapannya tajam, seolah langsung menilai Aminah dari kepala hingga kaki. "Ikuti aku," katanya singkat dalam bahasa Inggris yang kaku. Aminah hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa gentarnya. Rumah itu lebih besar daripada apapun yang pernah dibayangkan Aminah. Ruang tamu dipenuhi lampu kristal, sofa empuk, dan lantai marmer yang berkilauan. Namun, keindahan itu tidak membuatnya merasa nyaman. Aminah merasa seperti berada di tempat yang bukan miliknya, di mana setiap sudut mengingatkannya bahwa ia hanyalah seorang pembantu. Laila memperlihatkan kamarnya, sebuah ruangan kecil di dekat dapur. Tidak ada jendela, hanya kasur sempit dan lemari kayu usang. Sejak hari pertama, Aminah bekerja tanpa henti. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menjaga anak-anak Harun yang nakal dan sulit diatur. Laila hampir tidak pernah mengucapkan terima kasih, bahkan sering memarahi Aminah untuk kesalahan kecil.
Kamu tidak membersihkan meja dengan benar. Bentaknya suatu hari, sementara Aminah hanya bisa menunduk, menahan air mata. Namun, di tengah tekanan itu, ada satu sosok yang berbeda, Harun, majikannya. Pria itu selalu bersikap ramah, bahkan kadang tersenyum lembut saat melihat Aminah bekerja. "Kamu pasti lelah," katanya suatu hari ketika melihat Aminah menggendong anak bungsu mereka yang menangis. "Jika ada yang kamu butuhkan, beritahu aku." Kata-kata itu terasa seperti oase di tengah gurun, membuat Aminah merasa sedikit dihargai. Namun, perhatian Harun perlahan mulai terasa aneh. Ia sering mengamati Aminah dari jauh, bahkan kadang sengaja menghampirinya di dapur untuk berbicara. "Kamu dari Indonesia?" "Iya, saya pernah ke sana untuk bisnis." "Negaramu indah," katanya dengan nada ramah yang membuat Aminah bingung. Ia tidak tahu apakah ini sekadar keramahan biasa, atau ada sesuatu yang lebih. Sementara itu, Laila semakin sering marah-marah tanpa alasan. Ia menuntut segalanya harus sempurna, dari makanan hingga kebersihan rumah. Aminah mulai merasa kelelahan, baik fisik maupun mental. Di malam hari, ia hanya bisa menatap foto keluarganya yang ia sembunyikan di bawah bantal. "Untuk kalian, aku harus bertahan," bisiknya pada dirinya sendiri, meski air matanya terus mengalir. Hingga suatu malam, ketika Laila dan anak-anak sedang keluar, Aminah menemukan dirinya sendirian di dapur bersama Harun. Pria itu duduk di meja, memandanginya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu bekerja terlalu keras," katanya pelan, kemudian mendekat. Aminah merasa jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu dalam sikap Harun yang tidak biasa, tetapi ia terlalu takut untuk mengatakan apa-apa. Saat itu, Aminah menyadari bahwa hidupnya di rumah ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Bukan hanya karena pekerjaan yang berat atau sikap Laila yang dingin, tetapi juga karena kehadiran Harun yang mulai menciptakan perasaan ganjil di hatinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi sebuah firasat buruk terus menghantui pikirannya. Di bawah kemewahan rumah itu, ada sesuatu yang gelap dan berbahaya menunggunya. Hari-hari berlalu, dan perhatian Harun pada Aminah semakin sulit diabaikan. Aminah mencoba menutup mata dan fokus pada pekerjaannya, tetapi kehadiran pria itu selalu terasa dekat, bahkan ketika ia tidak ada di ruangan. Harun sering muncul tiba-tiba di tempat-tempat di mana Aminah sedang bekerja, dari dapur hingga taman belakang. "Kamu harus istirahat," katanya suatu hari, menyerahkan segelas air dingin. Aminah menerimanya dengan tangan gemetar, merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak berani menolaknya. Laila, yang sering sibuk dengan acara sosial dan pertemuan bisnis, hampir tidak menyadari intensitas baru dalam interaksi suaminya dengan Aminah. Namun, Aminah merasa setiap langkahnya diperhatikan. Suatu malam, ketika ia selesai mencuci piring, Harun tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Aminah, kamu berbeda," katanya dengan nada lembut. Kata-kata itu menggema di telinga Aminah, membuatnya tak bisa tidur malam itu. Di satu sisi, Aminah merasakan rasa takut yang mendalam. Ia tahu, sebagai pekerja, ia tidak memiliki kuasa untuk menolak atau melawan. Namun, ada juga perasaan asing yang merayap di hatinya, perasaan yang tidak ingin ia akui. Keramahan Harun terasa seperti penghiburan di tengah kehidupan yang penuh tekanan, tetapi ia tahu bahwa membiarkannya terus berlanjut hanya akan membawa bencana. Harun tidak berhenti di situ. Ia mulai memberikan perhatian yang lebih mencolok. Hadiah kecil seperti scarf sutra atau parfum mewah tiba-tiba muncul di kamar Aminah, ditemani catatan singkat bertuliskan, "Kamu pantas mendapatkan ini." Aminah merasa tercekik oleh rasa bersalah setiap kali melihat hadiah itu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mengembalikan hadiah itu mungkin akan membuat Harun marah, tetapi menerimanya membuat ia merasa mengkhianati suaminya, Ahmad, yang setia menunggunya di desa. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika keluarga Harun mengadakan pesta besar di rumah mereka. Semua tamu sibuk menikmati makanan dan musik, sementara Aminah bekerja tanpa henti di dapur. Ketika ia mencoba mengambil napas sejenak di taman belakang, Harun tiba-tiba muncul di depannya. "Kenapa kamu selalu menghindariku?" tanyanya dengan nada lembut namun mendesak. Aminah terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Aku hanya seorang pembantu, Tuan," katanya pelan, matanya menatap lantai. Namun, Harun mendekat, meraih tangan Aminah. "Kamu lebih dari itu," bisiknya. Aminah terkejut, rasa takut dan bingung bercampur menjadi satu.
Ia segera menarik tangannya dan berlari kembali ke dapur, meninggalkan Harun berdiri sendirian di taman. Di kamarnya malam itu, Aminah menangis tanpa suara, memohon pada Tuhan agar memberinya kekuatan untuk menghindari godaan ini. Namun, doa-doanya tidak menghentikan Harun. Hari-hari berikutnya, pria itu semakin berani. Ia mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Aminah, bahkan di depan Laila. Aminah merasa semakin tertekan, tetapi ia tidak tahu kepada siapa harus meminta bantuan. Pulang ke Indonesia bukanlah pilihan, keluarganya bergantung pada uang yang ia kirimkan setiap bulan. Sementara itu, kehadiran Harun terus menghantuinya, seperti bayangan yang tidak bisa ia hindari. Aminah tahu, jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia terjebak dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar. Di satu sisi, ia ingin tetap setia pada suaminya dan menjaga harga dirinya sebagai seorang istri. Di sisi lain, tekanan dari Harun dan kesepian yang ia rasakan di negeri orang membuat pertahanannya semakin rapuh. Aminah merasa seperti berada di ujung jurang, menunggu angin kencang yang akan mendorongnya jatuh ke dalam kehancuran. Malam itu terlalu sunyi, bahkan suara jarum jam di kamar kecil Aminah terdengar seperti dentuman. Ia duduk di tepi kasur, menggenggam foto Ahmad dan Faris yang mulai lusuh. Hatinya berat, ia memikirkan keluarganya di desa, kehangatan pelukan Faris dan senyum lembut Ahmad. Namun, bayangan Harun terus mengusik pikirannya, seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aminah memejamkan mata, mencoba mengusir perasaan yang terus menyiksanya, tetapi suara ketukan di pintu membuyarkan semuanya. Aminah membuka pintu dengan hati-hati. Di baliknya berdiri Harun, mengenakan pakaian santai yang membuatnya terlihat lebih manusiawi daripada seorang majikan yang sering tampak berwibawa. "Aku perlu bicara," katanya singkat, suaranya pelan namun tegas. Aminah ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk dan membiarkannya masuk. Di dalam kamar sempit itu, Harun tampak begitu besar, memenuhi setiap sudut ruangan. "Aminah," kata Harun, memecah keheningan. "Aku tahu apa yang aku lakukan salah, tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan." Kata-katanya membuat Aminah terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, kepalanya berputar-putar antara rasa takut, bingung, dan sesuatu yang tidak ingin ia akui, keinginan untuk didengar, untuk diakui. Harun mendekat, matanya memohon. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli. Sangat peduli." Aminah mencoba menjauh, tapi tubuhnya terasa berat. "Tuan, tolong jangan lakukan ini," katanya dengan suara yang nyaris pecah. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia harus menghentikan ini sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Harun yang membuatnya lemah. Sebuah kelembutan yang selama ini ia rindukan, jauh dari kerasnya kehidupan di negeri asing ini. Malam itu, batas yang seharusnya tidak dilanggar akhirnya runtuh. Aminah menyerah pada perasaan yang ia tahu tidak seharusnya ada. Hubungan terlarang itu terjadi begitu cepat, namun meninggalkan bekas yang mendalam di hati keduanya. Setelah semuanya usai, Aminah hanya bisa menangis dalam diam. Ia merasa telah menghancurkan semuanya, harga dirinya, kesetiaan kepada Ahmad, dan bahkan harapannya untuk hidup yang lebih baik. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Aminah mulai merasa takut setiap kali bertemu Laila. Ia merasa bahwa setiap tatapan dingin majikannya adalah sebuah kecurigaan, meskipun Laila belum mengetahui apa yang terjadi. Sementara itu, Harun semakin sering mencari kesempatan untuk bersama Aminah. Ia berjanji akan melindunginya, akan membuat segalanya baik-baik saja. Tetapi Aminah tahu, tidak ada yang baik dari dosa sebesar ini. Di malam-malam yang sepi, Aminah berdoa dengan air mata bercucuran. Ia memohon ampun kepada Tuhan, memohon petunjuk untuk keluar dari situasi ini. Namun, perasaan bersalah terus menghantuinya, seperti bayangan yang tidak pernah hilang. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi Ahmad jika rahasia ini terbongkar. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup dengan beban ini di pundaknya. Namun, di balik semua rasa bersalah itu, ada sesuatu yang lebih buruk yang mengintai. Aminah mulai merasa mual setiap pagi, tubuhnya terasa lemas, dan pikirannya semakin kacau. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanya kelelahan. Tetapi di sudut hatinya, ia tahu apa yang mungkin terjadi. Dan jika firasatnya benar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Aminah terbangun dengan rasa mual yang menyiksa. Ia berlari ke kamar mandi, memuntahkan seluruh isi perutnya. Tubuhnya lemas,
keringat dingin membasahi wajahnya. Ini bukan pertama kalinya ia merasakan hal ini dalam beberapa minggu terakhir, tetapi kali ini, ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengingat hitungan bulan. Ketakutan mulai menjalar dalam pikirannya seperti racun. Sepanjang hari itu, Aminah bekerja dengan tubuh yang lunglai. Setiap gerakan terasa berat, sementara pikirannya sibuk mencari jawaban. Di waktu istirahat, ia nekat mencari tahu lebih jauh. Dengan uang sisa yang ia simpan, Aminah membeli alat tes kehamilan di toko kecil di dekat rumah majikannya. Malam itu, di kamar kecilnya, ia melakukan tes dengan perasaan campur aduk antara harap dan cemas. Ketika dua garis merah muncul di alat itu, dunia Aminah terasa runtuh. Aminah duduk terpaku, memandangi alat tes di tangannya. Tangisnya pecah, tetapi ia menahan suaranya agar tidak terdengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu jawabannya, namun sulit baginya menerima kenyataan itu. Bayangan Ahmad dan Faris semakin menghantuinya. Wajah Ahmad, penuh harapan saat melepasnya pergi, kini muncul dengan tatapan penuh kekecewaan. Aminah merasa telah mengkhianati seluruh hidupnya. Esok harinya, dengan hati yang berat, Aminah memutuskan untuk mengungkapkan kabar itu kepada Harun. Ia menunggu hingga Laila dan anak-anak pergi, meninggalkan rumah hanya dengan dirinya dan Harun. Saat pria itu duduk di ruang kerjanya, Aminah memberanikan diri mengetuk pintu. "Tuan, saya perlu bicara," katanya dengan suara bergetar. Harun mengangkat wajahnya, tampak terkejut melihat ekspresi Aminah yang pucat. Ketika Aminah mengungkapkan bahwa ia hamil, wajah Harun berubah drastis. Awalnya, ia terdiam, seolah mencoba mencerna kabar itu. Namun, perlahan, ekspresinya berubah menjadi panik. "Ini tidak mungkin," katanya dengan nada berbisik, seperti takut jika ada yang mendengar. "Aminah, kamu harus pastikan tidak ada yang tahu. Jangan pernah katakan ini pada siapapun, terutama Laila." Kata-katanya terdengar seperti perintah, bukan dukungan yang Aminah harapkan. "Tapi ini anakmu," Aminah memprotes dengan suara yang penuh emosi. Ia berharap Harun akan menunjukkan tanggung jawab, tetapi tanggapannya justru membuat hati Aminah semakin hancur. "Kamu tidak mengerti. Jika Laila tahu, atau jika orang lain tahu, hidupku akan hancur. Dan kamu juga," kata Harun dengan nada penuh ancaman. Kata-kata itu menghantam Aminah seperti palu. Ia merasa tidak hanya ditinggalkan, tetapi juga dipermalukan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Aminah. Ia harus menyembunyikan kehamilannya dari semua orang, termasuk Laila yang semakin curiga dengan tingkah lakunya. Sementara itu, Harun semakin menjauh, jarang berbicara dengannya, seolah ingin menghapus jejak apapun yang pernah terjadi di antara mereka. Aminah merasa sendirian, terjebak di negeri asing dengan rahasia besar yang terus menggerogoti jiwanya. Di malam-malam yang sunyi, Aminah hanya bisa menangis, memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosanya. Namun, ia tahu tidak ada jalan kembali. Rahimnya kini membawa bukti kesalahannya, sebuah kenyataan yang tidak bisa ia hapus. Dalam kesendiriannya, Aminah mulai menyadari bahwa ia harus menghadapi semuanya sendirian. Tetapi bagaimana ia bisa melakukannya? Bagaimana ia bisa bertahan dengan beban yang begitu berat ini? Aminah duduk di tepi tempat tidurnya, meremas kain selimut dengan tangan yang gemetar. Perutnya yang mulai membuncit menjadi saksi bisu dari rahasia besar yang ia simpan. Waktu terus berlalu, tetapi ketakutannya tidak pernah surut. Setiap kali Laila memanggilnya, Aminah merasa nyawanya melayang. Ia takut kecurigaan Laila akan berubah menjadi kebenaran yang terbongkar. Namun, lebih dari itu, ia takut akan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Harun semakin jarang muncul di depannya. Pria itu tampak seperti orang asing, menghindari kontak mata, dan berbicara hanya ketika benar-benar diperlukan. Aminah merasa dikhianati oleh seseorang yang pernah ia pikir peduli padanya. Dalam kesendiriannya, ia mulai membenci dirinya sendiri. Ia teringat wajah Ahmad, suaminya, yang selalu lembut dan penuh kasih. "Apa yang telah aku lakukan?" gumamnya dengan suara bergetar. Ketakutan dan rasa bersalah terus menghantuinya. Aminah mulai kehilangan nafsu makan, tubuhnya semakin lemah. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Namun, di tengah kerapuhan itu, bayi yang tumbuh di dalam rahimnya mulai memberikan tanda-tanda kehidupan. Setiap kali ia merasakan gerakan kecil itu, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Di satu sisi,
ia merasa takut dan malu. Di sisi lain, ia merasa ada harapan baru yang hadir di tengah kegelapan. Pada suatu malam yang dingin, Aminah akhirnya memutuskan untuk menulis surat kepada Ahmad. Surat itu ia tulis dengan tangan gemetar, air matanya menetes di atas kertas. Dalam surat itu, ia mengungkapkan segalanya, kesalahan yang ia perbuat, kehamilannya, dan rasa bersalah yang tak terhingga kepada Ahmad dan Faris. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal, tulisnya. Namun, surat itu tidak pernah ia kirim. Ia takut akan konsekuensinya. Hari-hari berikutnya, Aminah mulai memikirkan kemungkinan untuk melarikan diri. Ia tahu, jika Laila mengetahui kehamilannya, ia akan diusir atau bahkan dilaporkan ke pihak berwajib. Namun, melarikan diri dari Dubai bukanlah hal yang mudah. Paspor dan dokumen lainnya berada di tangan majikan, dan ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli tiket pulang. Aminah merasa terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Suatu sore, saat Aminah sedang membersihkan ruang tamu, Laila tiba-tiba masuk. Tatapannya tajam, seperti sedang mencari sesuatu. Kamu terlihat berbeda, katanya, matanya memperhatikan Aminah dari atas hingga bawah. Aminah merasa darahnya berhenti mengalir. Ia mencoba tersenyum, tetapi tubuhnya gemetar. Tidak, Nyonya, saya baik-baik saja, jawabnya dengan suara serak. Namun, Laila tampak tidak puas. Ia mendekat, mengamati Aminah dengan lebih seksama. Setelah Laila pergi, Aminah berlari ke kamarnya, tubuhnya lemas. Ia tahu waktunya hampir habis. Rahasia ini tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Harun, yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar, justru semakin menjauh. Aminah merasa benar-benar sendirian. Dalam keputusasaan, ia berdoa lebih keras dari sebelumnya, memohon keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran yang semakin dekat. Namun, di balik kesendirian itu, Aminah mulai merasakan sesuatu yang baru, sebuah keberanian yang tumbuh perlahan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika ia tidak bertindak, semuanya akan berakhir lebih buruk. Aminah mulai merencanakan langkah berikutnya, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Ia harus melindungi dirinya dan anak yang ada di dalam kandungannya, apapun yang terjadi. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih tegang daripada biasanya. Laila tampak gelisah, berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan telepon di tangannya. Aminah, yang sedang membersihkan lantai, mencoba menghindari tatapan majikannya. Namun, rasa cemas yang terus ia rasakan selama ini seolah mencapai puncaknya. Aminah, kesini, panggil Laila dengan nada dingin. Aminah berdiri perlahan, kepalanya tertunduk, dan mendekati wanita itu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, kata Laila, tatapannya menusuk. Kenapa tubuhmu terlihat berubah? Kamu sakit? Aminah terkejut, darahnya terasa berhenti mengalir. Ia mencoba menjawab, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Tidak, Nyonya, saya hanya kelelahan, jawabnya dengan suara serak. Namun, Laila tidak puas. Aku tidak bodoh, Aminah. Ada sesuatu yang kau sembunyikan, tegasnya. Ketegangan itu pecah ketika Laila mendekatkan tubuhnya ke Aminah, mencoba mengintip sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan luar. Tiba-tiba, tangannya menyentuh perut Aminah yang mulai membesar. Tatapan Laila berubah, matanya melebar penuh keterkejutan. Kau hamil? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Aminah terdiam, air matanya mulai mengalir. Ia tahu, tidak ada gunanya lagi berbohong. Laila mundur selangkah, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia temukan. Siapa ayahnya? Tanyanya dengan nada bergetar. Aminah tetap terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin menjawab, tetapi keheningannya sudah memberikan jawaban yang cukup jelas. Laila menatapnya tajam, dan saat itu, seperti petir di siang bolong, Laila menyadari kebenarannya. Harun, teriaknya. Tidak lama kemudian, Harun muncul dari lantai atas, wajahnya tampak bingung mendengar keributan itu. Ada apa ini? Tanyanya. Namun, sebelum ia bisa mendekat, Laila berbalik dan menatapnya dengan penuh amarah. Jangan berani-berani berpura-pura. Ini anakmu, bukan? Harun terdiam, wajahnya pucat pasi. Laila, aku bisa jelaskan, katanya, tetapi suaranya terdengar begitu lemah. Laila tidak memberikan kesempatan bagi Harun untuk berbicara. Ia mengarahkan kemarahannya kepada Aminah, berteriak tentang pengkhianatan dan dosa yang telah dilakukan.
Aminah hanya bisa menangis, tidak mampu membela diri. Kau menghancurkan keluargaku, teriak Laila, air matanya mengalir deras. Ia memerintahkan Aminah untuk segera pergi dari rumah itu. Kau tidak pantas berada di sini. Harun mencoba menenangkan Laila, tetapi usahanya sia-sia. Wanita itu sudah kehilangan kendali. Kau akan membayar untuk ini, Harun, katanya sebelum berlari ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Harun berdiri di tengah ruangan, tampak seperti pria yang kehilangan segalanya. Ia menatap Aminah dengan wajah penuh penyesalan. Aku akan mengurus semuanya. Jangan takut, katanya pelan. Namun, bagi Aminah, kata-kata itu tidak lagi berarti. Ia tahu bahwa hidupnya di rumah itu sudah berakhir. Dengan hati yang hancur, ia kembali ke kamarnya dan mulai mengemas barang-barangnya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus melindungi anak yang ada di dalam kandungannya, apapun yang terjadi. Dengan langkah berat, Aminah meninggalkan rumah megah itu, membawa serta rahasia, rasa bersalah, dan kehidupan baru yang menantinya di luar sana. Malam menyelimuti kota Dubai saat Aminah melangkah keluar dari rumah megah itu, membawa sebuah koper kecil yang berisi seluruh hidupnya. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi rasa takut dan kesedihan yang menghantui jauh lebih menyakitkan. Ia merasa seperti seorang pelarian, melarikan diri dari dosa dan kenyataan yang terlalu pahit untuk dihadapi. Namun, di balik semua itu, ia tahu bahwa ia harus bertahan, demi anak yang sedang tumbuh di dalam kandungannya. Aminah berjalan tanpa arah di jalanan yang diterangi lampu-lampu kota. Ia tidak memiliki tempat tujuan, tidak memiliki siapapun untuk dimintai tolong. Ia hanya memiliki sedikit uang yang tersimpan dalam dompetnya, cukup untuk beberapa hari ke depan. Dalam keputusasaan, ia berhenti di sebuah taman kecil, duduk di bangku kayu, dan membiarkan air matanya mengalir. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Bisiknya dalam doa. Di tengah keputusasaan itu, Aminah teringat pada temannya, Siti, seorang TKW lain yang pernah ia temui di masjid. Siti pernah berkata bahwa jika Aminah membutuhkan bantuan, ia selalu bisa mencarinya. Dengan harapan yang samar, Aminah mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi Siti. Setelah beberapa nada dering, suara lembut namun prihatin terdengar di ujung telepon. Aminah, ada apa? Kenapa suaramu terdengar seperti ini? Aminah tidak mampu menahan tangisnya saat menjelaskan situasinya. Siti, yang terkejut mendengar cerita itu, langsung menawarkan bantuan. Datanglah ke tempatku. Aku tinggal di apartemen kecil, tapi kamu bisa tinggal sementara di sini. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, Aminah mencatat alamat Siti dan segera menuju ke sana menggunakan taksi. Perjalanan itu terasa panjang, dengan pikirannya terus-menerus dipenuhi rasa bersalah, ketakutan, dan sedikit harapan. Ketika tiba di apartemen sederhana Siti, Aminah disambut dengan pelukan hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Siti, yang lebih tua dan berpengalaman, mendengarkan cerita Aminah dengan penuh perhatian. Kamu memang telah melakukan kesalahan besar, Aminah, kata Siti dengan suara lembut. Tapi kamu tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang dosa. Kamu harus mulai memikirkan masa depanmu dan anakmu. Siti menyarankan Aminah untuk mencari perlindungan di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di sana, mereka bisa membantumu pulang ke Indonesia. Kamu tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, situasimu terlalu berisiko. Aminah merasa bimbang. Ia ingin pulang, tetapi ia juga takut menghadapi Ahmad dan keluarganya. Bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya? Akankah mereka menerima dirinya kembali? Sementara itu, Harun mencoba menghubungi Aminah. Pria itu meninggalkan pesan suara yang penuh dengan janji untuk membantunya dan melindungi anak mereka. Tetapi bagi Aminah, semua janji itu terasa kosong. Ia sudah cukup menderita karena hubungan terlarang itu, dan ia tahu bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Dengan hati yang berat, Aminah memutuskan untuk tidak menjawab panggilan Harun. Di hari-hari berikutnya, Aminah mulai mempersiapkan diri untuk melaporkan situasinya ke KBRI. Dengan bantuan Siti, ia mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Aminah tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia tidak hanya harus meninggalkan Dubai, tetapi juga menghadapi dosa dan masa lalu yang terus menghantuinya. Namun, di tengah rasa takut itu, ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama untuk memulai hidup baru, untuk dirinya dan anak yang akan segera lahir. Pagi itu,
Aminah duduk di meja kecil yang ada di apartemen Siti, menatap surat-surat yang ada di depannya. Salah satunya adalah surat permohonan untuk pulang ke Indonesia yang harus ia ajukan ke KBRI. Ia menggenggam pena dengan tangan yang gemetar, memikirkan setiap kata yang akan ia tulis. Setiap kalimat terasa begitu berat, seperti beban yang tak pernah selesai. Ia menulis dengan hati yang hancur, mengungkapkan apa yang terjadi, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Siti, yang duduk di sebelahnya, memperhatikan dengan cemas. "Kamu yakin ini yang terbaik, Aminah? Pergi ke Indonesia mungkin memberi sedikit kelegaan, tetapi masalahmu tidak akan hilang begitu saja," ujar Siti dengan lembut. Aminah menundukkan kepala, mencoba menghapus air mata yang mulai jatuh. "Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan, Siti. Aku merasa semuanya sudah berakhir. Tapi mungkin kembali ke rumah, mencari sedikit kedamaian, bisa memberi aku kekuatan." Aminah mengirimkan surat itu ke KBRI dengan sedikit harapan, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memikirkan Ahmad, suaminya, yang mungkin sudah mengetahui apa yang terjadi. Bagaimana ia bisa menghadapinya? Apakah Ahmad akan memaafkannya setelah semua yang telah ia lakukan? Rasa bersalah menghantuinya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus tinggal di Dubai dengan beban ini. Hari-hari berlalu, dan Aminah merasa semakin tidak tenang. Terkadang, Harun menghubunginya dengan pesan atau panggilan, mencoba meyakinkannya untuk tidak pergi. "Aku akan mengurus semuanya. Kita bisa mulai lagi, Aminah. Aku akan melindungimu," kata Harun dalam salah satu pesan suara yang ia kirimkan. Namun, bagi Aminah, suara itu hanya menjadi pengingat akan kesalahan yang lebih besar. Ia tidak lagi bisa mempercayai pria itu. Siti terus mendukung Aminah, membantunya menyiapkan segala sesuatu untuk kepulangannya. Namun, di balik dukungannya, Aminah tahu bahwa Siti juga merasa khawatir. "Aminah, apakah kamu sudah siap dengan kemungkinan yang ada di Indonesia? Keluargamu mungkin akan marah, atau bahkan merasa malu dengan apa yang terjadi," ujar Siti dengan penuh perhatian. Aminah hanya bisa mengangguk lemah. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tidak mudah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Pada suatu malam, Aminah menerima panggilan dari KBRI. Mereka memberitahu bahwa proses kepulangannya akan segera diproses. Sebuah perasaan campur aduk muncul, antara lega dan ketakutan. Ia merasa sedikit lega, tetapi juga khawatir tentang masa depannya. Apakah ia akan diterima kembali di kampung halamannya? Apakah ia akan bisa menghadapi keluarga dan teman-temannya yang mungkin sudah mendengar tentang segala yang telah terjadi? Saat tiba waktu untuk pergi, Aminah merasa seolah dunia menjadi lebih gelap. Ia meninggalkan apartemen Siti dengan koper kecil yang berisi pakaian dan harapan yang rapuh. Siti mengantar Aminah ke bandara, memberikan pelukan terakhir yang hangat. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Aminah. Ingat, Tuhan tidak akan meninggalkanmu," kata Siti dengan suara lembut. Aminah hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya terasa kosong. Di dalam pesawat, Aminah menatap keluar jendela. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kembali ke Indonesia. Semua yang ia miliki sekarang adalah harapan bahwa ia bisa menemukan jalan menuju pengampunan dari dirinya sendiri, dan mungkin, dari orang-orang yang ia cintai. Tapi satu hal yang ia tahu pasti adalah bahwa ia tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, meskipun ia tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Pesawat yang membawa Aminah akhirnya mendarat di tanah airnya, Indonesia, setelah perjalanan panjang yang penuh perasaan campur aduk. Begitu pintu pesawat terbuka, udara tropis menyambutnya dengan kehangatan yang berbeda dari udara dingin Dubai. Namun, meskipun fisiknya berada di tanah kelahirannya, hatinya masih terasa terasing. Aminah merasa asing di tanah yang semestinya penuh kenyamanan dan kenangan. Ia tahu, kembali bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Di luar terminal, sebuah taksi menunggu untuk membawanya pulang. Sebelum naik, Aminah menyempatkan diri untuk menghubungi rumahnya, berharap ada sedikit kelegaan dari suara Ahmad atau keluarganya. Namun, telepon yang ia hubungi tak kunjung dijawab. Sebuah rasa cemas kembali menghantui. Ia tahu bahwa kedatangannya mungkin tidak akan disambut dengan tangan terbuka. Namun, ia tidak bisa mundur lagi. Ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Setibanya di rumah, Aminah mendapati rumah itu sepi,
hanya ada beberapa tetangga yang tampak saling berbicara di luar. Ia berjalan masuk dengan hati yang berdebar, menyapa beberapa orang yang mengenalnya. Namun, semua mata tertuju padanya. Ada bisik-bisik yang terdengar, dan Aminah tahu apa yang mereka bicarakan. Rasa malu dan ketakutan kembali merayap ke dalam dirinya. Ia berjalan menuju kamar, berharap bisa menemukan sedikit kedamaian. Tak lama kemudian, Ahmad pulang. Pria itu tampak kelelahan, namun ketika melihat Aminah, ekspresinya berubah. Ia terdiam di ambang pintu, seolah masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Aminah, apa yang terjadi?" tanyanya pelan, suara serak seperti menahan emosi yang besar. Aminah tidak bisa menjawab seketika. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia berlari menuju Ahmad dan memeluknya erat, merasa seolah-olah ia akan kehilangan segalanya. "Maafkan aku, Ahmad, aku sangat menyesal," isaknya. Ahmad berdiri tegak, tubuhnya kaku, tetapi ia tidak menarik diri. Aku tidak tahu harus berkata apa, Aminah. Apa yang terjadi di sana?" tanyanya, suaranya penuh kebingungannya. Aminah mengangkat wajahnya dan menatap matanya. Aku hamil, Ahmad. Itu anak Harun. Aku berselingkuh dengan majikan di Dubai," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Ahmad terdiam panjang, seperti tidak tahu bagaimana merespons kata-kata yang begitu sulit dan menyakitkan. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Aminah? Kamu tahu betapa sakitnya aku mendengarnya?" tanyanya dengan nada yang penuh amarah dan kesedihan. Aminah hanya bisa mengangguk. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu bagaimana bisa begitu bodoh. Tapi aku menyesal, Ahmad. Aku hanya ingin kembali ke rumah, kembali ke keluarga kita. Sesaat, suasana di dalam kamar itu begitu sunyi. Ahmad tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dengan kepala tertunduk, seolah mencerna segalanya. Aminah menatapnya, menunggu kata-kata dari pria yang selama ini ia cintai. Akhirnya, setelah waktu yang terasa sangat lama, Ahmad mengangkat wajahnya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aminah, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Aminah merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia tahu bahwa waktu tidak akan menghapus apa yang telah terjadi. Ia telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bersama Ahmad selama bertahun-tahun. Namun, ia masih berharap, sebuah harapan kecil, bahwa mungkin, meskipun sangat sulit, mereka bisa memperbaiki semuanya. Ia tahu ini bukan akhir, tetapi sebuah awal baru yang penuh dengan luka dan penyesalan.